Oke, saya akan mempresentasikan. Udah kelihatan belum ini presentasi saya? Halo. Belum ya? Nah. Sudah? Sudah? Ini yang terlihat apa Pak Budi? Teman-teman? Penugasan materi 3 sudah kelihatan? Oke. Ini tugas dari saya yaitu pertanyaan pertama adalah apa perbedaan media pembelajaran dengan APE? Ya, tolong Anda jawab ya berdasarkan dari pemaparan saya kemarin atau benda-benda dari literatur boleh ya. Kemudian Anda buat ya satu buah rancangan suatu APE ya, disesuaikan dengan usia peserta didiknya Bapak dan Ibu, di mana rancangan tersebut ya terdiri dari A. Judul APE-nya apa, B. Manfaat APE. Misal saya membuat APE itu misalnya tentang kartu gambar ya kan. Nah, kartu gambar yang Anda rancang itu bisa menstimulasi aspek apa saja, misal bahasa, motorik halus, kemudian kognitif, kemudian apalagi ya. Nah, kemudian dari tujuan itu dikaitkan dengan KD. Ya. Setelah itu bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat APE itu bahan-bahannya apa saja. Kemudian langkah-langkah membuat APE-nya bagaimana. Kemudian langkah-langkah guru menyampaikan cara menggunakan APE pada anak itu bagaimana. Dan selanjutnya lampirkan sketsa atau bentuk rancangannya Anda. Kalau misalnya Pak Budi dan teman-teman itu misalnya ambil dari contoh prototipnya foto tadi Bu Wida atau dari internet atau dari Pinterest, nah itu boleh fotonya diletakkan, kemudian dikasih keterangan perbedaannya dengan APE yang Anda buat itu apa. Contoh dari Bu Wida tadi kan ada kotak yang kerdus yang itu kan, ada 5 warna. Nah di situ Anda kasih keterangan. Nah, perbedaannya dengan APE saya adalah kalau APE saya hanya menggunakan warna merah dan kuning. Karena tujuannya adalah anak mengenal pada warna kuning, warna merahnya sudah dipahami oleh anak. Misalnya seperti itu. Cukup jelas? Cukup jelas teman-teman? Mau diulang sudah. Oke. Yang mana yang perlu diulang? Bagian yang mana? Bisa diulang yang pertanyaan. Yang bagian mana yang nggak mengerti? Tugasnya belum saya share Bu Widya. Iya, paham Pak Budi. Nanti saya share kalau saya paham. Ini kebaca nggak yang saya share screen kan? Kebaca nggak? Oh benar ini. Yang wordnya, yang word. Bentar. Wordnya saya kebaca nggak? Kebaca. Nah, oke, bagian mana yang kurang jelas Bu Risma? Di foto itu, foto. Di foto Bu Risma di foto. Oke, bagian mana yang kurang jelas? Jadi buatlah satu rancangan APE ya.
Kemudian manfaat AP itu apa saja? Menstimulasi aspek perkembangan apa? Misalnya anak mampu mengelompokkan warna merah dan kuning. Nah, itu KD-nya KD berapa? Begitu. Terus anak mampu menyebutkan warna merah dan kuning. Itu kan dari bahasa, berarti aspek bahasa, ya kan? Ditulis bahasa KD berapa. Tutup kurung. Terus anak mampu menjemput atau memindahkan apa misalnya kancing warna merah dan kuning ke dalam mangkok, misal seperti itu. Ya, kalau segitu berarti kan motorik halus, fisik motorik halus, FMH. KD-nya KD berapa? Tuh. Cukup jelas? Cukup jelas? Nah, kalau ada sosem ya tambahkan tujuan pembelajaran sosemnya apa. Kemudian kalau misalnya ada apa lagi? Ada fisik motorik kasar ya masukkan kalau ada. Jadi ini tergantung dari teman-teman ya. Kemudian yang berkaitan dengan lampirkan sketsa, kalau lampiran sketsa itu kan berarti Anda menggambar sendiri kira-kira gambaran bentuk hasil AP-nya seperti apa gitu kan. Tapi kalau Anda terinspirasi dari misalnya foto yang sudah ada di internet, tolong dikasih keterangan perbedaannya dengan APE yang Anda rancang ini bedanya apa gitu loh. Contoh tadi misalnya Bu Ida terinspirasi dengan contohnya, teman-teman terinspirasi dengan contohnya Bu Ida yang tadi yang kotak yang pertama kerdus ya kan. Nah tapi kan kalau contohnya Bu Ida itu tadi ada 5 warna, Anda membuat versi yang bukan 5 warna gitu, hanya warna merah dan kuning gitu loh. Bisa dipahami Bu Risma dan teman-teman? Bisa dipahami nggak? Deng. Ini saya udah pelan-pelan loh. Menjelaskannya pelan-pelan. Tanya Pak Budi. Kalau Bu Ida ngajar itu gimana Pak Budi kalau di kelas? Sangat cepat sekali kalau saya ngajar itu. Luar biasa pokoknya. Luar biasa. Tingkat dewa. Sudah Bu Risma, bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya. Saya mau agak sedikit pamer sedikit boleh ya? Catat. Saya mau sedikit pamer sedikit. Hari ini saya mau mengenalkan APE yang saya rancang dengan bekerja sama dengan mahasiswa saya. Kebetulan ini dari proyek magang mahasiswa yang saya suruh mereka merancang suatu produk APE, kemudian saya memberikan masukan ya, kemudian memberikan saran, akhirnya terciptalah alat ini ya. Ini adalah alat yang disebut dengan APE Toktar atau Tartor ya. Apa itu? Itu dari singkatan batok berputar ya, batok berputar ya. Batok berputar. Di sini ada 10 batok, bisa dilihat ya. Ada 10 batok kelapa, di mana di tengah-tengah ini ada satu batok yang lebih besar ya. Jadi ini batoknya yang samping-samping ini bisa berputar ya. Ada muter Pak Budi, dan ini ya. Saya akan setelkan videonya supaya teman-teman lebih bisa kelihatan. Ntar saya carikan YouTube-nya. Mudah-mudahan ininya nggak bermasalah ya.
Ini kita unboxing dulu. Jadi ini saya buat portable ya. Nah, ini seperti ini. Bisa kelihatan ya. Nah, ya gaya kayak seperti gayung. Ya, seperti gayung. Ini jangan dihakikan loh ya, saya lagi sedang hakikan loh Pak Budi. Jadi ojo copy paste ya. Boleh nyontoh tapi tidak boleh dipatenkan. Ini punya saya. Nanti beli aja wis. Belinya nomor 100.000 ya. Karena kita iya, saya pesen sama tukang kayu Pak Budi. Iya. Ya. Ini buat di tengah ya. Di tengah. Nah, ini dipasang. Pasangnya harus seimbang, balance. Jadi seberang-seberangan. Kalau misal kita langsung pasang yang samping-sampingan nanti jatuh. Kemarin saya coba seperti itu. Ya. Udah. Nah, ini pakai manik-manik. Manik-maniknya ini saya sediakan 100. Ya, 100. Ya. Ini bisa buat untuk kelompok bermain TKA sampai TKB, malah sampai level SD pun bisa. Ya. Nah, di sini ya, mau mengenalkan konsep 1 sampai 10. 1 sampai 10 Bun. Ya, bisa kelihatan ya berputar ya. Jadi ini kebetulan angkanya sudah ditaruh. Angka-angkanya sudah taruh. Anak kita suruh untuk mengisi. Kalau misalnya angkanya adalah angka 3, dia disuruh untuk menaruh manik-maniknya 3 di situ. 1, 2, 3. Ya, bisa kelihatan. Ya. Begitu. Nah, terus kalau sampai 10 ya berhitung sampai 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya ini ada 2 cara versi mainnya. Kalau ini kan kartunya sudah kita sediakan. Nah, cara yang versi 2, manik-maniknya sudah kita sediakan. 1, 2, 3, 4 ya. Anak disuruh untuk mencari kartu 4 dan menaruhnya. Jadi anak berhitung bendanya dulu, kemudian mencari kartunya, menaruh. Kalau yang ini, yang versi 1, kartunya kita taruh, anak disuruh untuk mencari manik-maniknya sejumlah kartunya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Oke.